warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin wa hadirat salat subuh Masjid Al-Taqwa yang kami hormati, majelis ilmu Al-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng yang menika mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Tuhan panjenengan sedaya wadon salat biasanipun donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudipun nggih menika ya Allah, berilah kebaikan dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari panasnya api neraka. Yaitu orang yang sukses, yang sebenarnya sukses kalau tahu menika orang yang di akhirat nanti akan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan orang yang sukses yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, bagaimana membawa diri kita, gerbong mobil kita arahkan suatu tujuan negeri akhirat yang nanti akan bisa mendapatkan keselamatan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal ingkang kedah kita lampahi nggih menika mengelola hati kita, karena baik dan buruknya diri kita ini juga ditentukan oleh hati kita. Oleh karena itu, bagaimana mengelola hati kita ini sampun kita pelajari macamnya ilmu, macamnya hati. Ada yang dinamakan hati ajrat, hati ingkang sae, ada namanya hati akhlak, hati yang mati mayit, ada yang namanya hati mankus, hati yang terbalik, ada yang disebut dengan hati musyafah, hati yang sakit atau hati yang marid. Oleh karena itu, anak kecil perilakunya barangkali sebelum balik itu gambaran bahwasanya hati itu para ulama digambarkan dengan cermin. Jadi hati itu ibaratnya sebuah cermin. Perilaku kita ini ibaratnya gambarnya, pantulan daripada cermin. Gambaran hati anak kecil kalau saderengipun balik itu bisa kita lihat perilakunya anak kecil. Kadang menjengkelkan, kadang nggak sesuai dengan akal yang sehat. Itulah gambaran hatinya anak kecil yang belum balik. Jadi ibaratnya perilakunya itu gambaran daripada hati anak kecil. Kita maklum. Nomor kali gambaran hati yaitu dengan cermin, yaitu hati yang mati, hati yang aghlab, hati yang marid, hati yang sakit. Karena apa? Kebanyakan tidak mau menerima kebenaran, sehingga perilakunya tadi itu jauh daripada nilai-nilai tuntunan agama Islam. Jadi bisa kita lihat gambaran pantulan daripada perilakunya orang yang hatinya mati, hatinya yang sakit. Nomor 3, ibaratnya hati orang itu gambarnya di belakang cermin. Maksudipun nopo? Tiang ingkang kathah nglampahi maksiat kalau wau tidak tercermin, tidak memantulkan akhlakul karimah. Nomor sekawan gambaripun manah seseorang yang menika yang tidak baik, artinya apa? Selalu menuruti hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu yang jelek inggih menika yang disebut dengan nafsu amarah. Ada nafsu lawamah, agak baik adalah nafsu mulhamah. Nomor sekawan ingkang sae inggih menika nafsu mutmainah. Wonten malih sadhuwuripun sainggilipun nafsu mutmainah inggih menika nafsu radiyah, langkung sae malih. Sainggile nafsu radiyah inggih menika nafsu mardiyah, nafsu yang paling sempurna inggih menika nafsu kamilah, nafsu orang-orang yang para nabi dan orang-orang yang soleh dan solihah. Niku gambaran cermin perilaku orang yang hatinya apakah baik atau yang buruk. Oleh karena itu kita sama-sama belajar bagaimana hati kita supaya baik, hati kita supaya bersih, hingga terpancar gambaran pantulan dari cermin, pantulan dari hati kita. Nggih menika selalu termasuk belajar kata ngeten iki mendekatkan kepada Allah, berpuasa, berzikir, ugi amal-amal ibadah lan
Nomor kali supados kita selamat tujuan kita sukses yang hakiki mencapai surganya Allah inggih punika pandai-pandailah mengelola nafsu. Sampun kalau dalam sampaikan nafsu yang jelek kita jauhi, nafsu yang baik harus kita turuti. Ibaratnya kita menyetir mobil yang lurus jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang diberikan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampun ngatos kendaraan diri kita, mobil kita nyasar sehingga nanti nggak mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, inggih menika supados kita mencapai tujuan surganya Allah, inggih menika menjadikan dunia sebagai ladang untuk beramal, untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusipun sukses kalau dunia itu belum sempurna kalau tidak dijadikan untuk kesuksesan akhirat. Harta yang kita capai untuk mendirikan masjid seperti yang sudah dicontohkan Pak Soleh, kita tiru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya jabatan digunakan untuk perjuangan orang-orang yang miskin, kebaikan yang lainnya, sehingga nanti di akhirat akan kita petikkan. Semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor sekawan supados kita mencapai sukses yang hakiki surganya Allah, inggih menika Allah sebagai tempat bersandar. Jangan bersandar kepada manusia, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Ya kita belajar sama-sama ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Jadi hidup ini tidak bisa kita kita rancang sesuai dengan rancangan kita, meskipun kita diperintahkan untuk berikhtiar, tapi sesudah kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah, ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, dengan ikhlas, karena sesungguhnya kesuksesan nanti adalah di akhirat nanti. Lajeng nomor gangsal supados kita mencapai kesuksesan yang hakiki surganya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai panutan kita bersama, membaca sholawat, kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Nomor 6 menika supados kita mencapai kesuksesan surganya Allah, jadikanlah Al-Quran nanti saudara, teman, itu tidak ada yang menemani. Yang menemani yang hakiki adalah termasuk adalah Al-Quran ini. Meskipun kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia, maka sempatkanlah walaupun sehari 1 ayat, 2 ayat, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat di akhirat nanti. Nomor 7 pada kita nanti mencapai kesuksesan yang hakiki surganya Allah, ingin menikah, jadikanlah setan iblis sebagai musuh. Jangan sampai menuruti bisikan setan dan iblis, karena iblis mengajak kita ke dalam nerakanya Allah. Nomor 8 pada kita mencapai surganya Allah, ingin menikah surga pencapaian yang hakiki. Jadi arah tujuan kita, visi dan misi kita utamanya adalah mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 8 langkah-langkah di dalam mencapai kesuksesan, yaitu dunia dan akhirat, dan endingnya adalah mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Makatan dari bijak menika yang dalam sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, menawi kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan kami samudra bakal sami Pak Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.